Halo Ayah Bunda, apa kabarnya hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya, kali ini saya ingin membahas sebuah pertanyaan yang datang dari seorang bunda. Kira-kira isinya seperti ini. Ayah, bagaimana ya caranya kita bisa membuat aturan main yang ada reward and punishment-nya secara baik dan benar? Oke, baik. Jadi kita bahas masalah pembuatan aturan main yang isinya ada reward and konsekuensi. Yang pertama begini ya Bunda, kita harus paham dulu ya, kenapa kita mengajari atau mendidik anak kita dengan cara ini. Karena hukum alam atau hukum Tuhan itu kira-kira seperti itu Ayah Bunda, jadi selalu ada konsekuensi dari setiap perbuatan. Dan kalau kita berbuat baik, maka konsekuensinya kita akan mendapatkan kebaikan. Dan sebaliknya, kalau kita berbuat kurang baik, kita akan mendapatkan hal-hal yang juga kurang baik. Jadi ini adalah mekanisme alam yang harus diketahui oleh anak kita sejak kecil. Nah, kira-kira seperti itu. Kemudian, dalam hal pembuatan hukuman ini, sebenarnya tujuan kita adalah untuk mendidik dan bukan untuk menyakiti atau menghukum atas kesalahan yang dilakukannya. Kenapa? Karena gini Ayah Bunda, anak-anak itu kan usianya masih relatif muda sekali ya. Mungkin kalau balita itu baru sekitar 3 tahun, 4 tahun, sampai 7 tahun. Nah, mereka itu adalah makhluk yang sedang atau masih berproses untuk belajar mengenali atau memahami aturan kehidupan orang dewasa, Bunda. Tidak seperti kita yang hidup sudah lama, jadi udah paham betul aturannya seperti ini. Nah, kemudian, karena kita bicara bahwa hukuman itu harus mendidik, apa sih maksudnya hukuman yang mendidik itu? Hukuman mendidik adalah hukuman yang tidak menyakiti hati atau fisik si anak. Nah, melainkan hukuman yang mengurangi tingkat kenyamanan atau kesukaannya, Ayah Bunda. Nah, dalam setiap aturan main, itu harus selalu ada mekanisme reward. Reward itu adalah hadiah, kemudian konsekuensi atau hukuman, resiko apa atau hukuman apa yang kita berikan. Oleh karena itu, kita coba bahas satu persatu dulu ya. Yang pertama adalah bagaimana langkah kita dalam membuat point of reward atau hadiah. Nah, Ayah Bunda, saya mulai ini dulu ya. Kira-kira ketika anak saya usia balita. Kalau ditanya kapan balitanya? Ketika anak kita sudah mulai memahami konsep berbahasa. Jadi kalau kita ajak ngomong itu dia ngerti. Nah, itu saatnya kita mulai. Jadi jangan sampai terlambat. Semakin cepat atau semakin tepat kita melakukannya di awal tahun-tahun perkembangan mereka, maka nanti insya Allah dalam usia maksimal 7 tahun mereka sudah paham betul aturan main, konsekuensi, dan insya Allah juga nanti perbuatan atau perilakunya akan menjadi lebih baik. Biasanya kita mengalami kesulitan dengan perilaku anak itu adalah di masa-masa awal balita mereka. Tapi maksimal harus sampai 7 tahun. Kalau lewat dari 7 tahun itu namanya sudah kebablasan, Ayah Bunda. Nah, yang pertama adalah jika anak kita atau kita mulainya saat balita, maka hal yang paling mudah bisa kita lakukan adalah membuat yang disebut sebagai daftar reward atau point rewards. Biasanya saya menggunakan bintang, nah, pakai tabel. Nah, di tabel itu kalau seorang anak dapat berbuat baik atau tidak melanggar aturan, maka dia dapat misalnya 1 point reward. Kita nanti ada kesepakatannya. Kalau perbuatan ini dapatnya 1 poin, kalau perbuatan yang ini dan ini dapat 2 poin, dan sebagainya. Nanti itu diatur sendiri oleh Ayah Bunda. Nah, kemudian itu dibuatkan tabelnya, kalau bisa ditempel di kamar tidurnya, biar dia selalu ingat dan hafal. Kemudian tiap hari itu diisi, selama 1 minggu penuh. Nah, nanti setiap minggu diganti tabelnya. Kemudian apa punishment-nya? Punishment-nya kalau saya sih dulu gampang ya. Tinggal mengurangi poin-poin reward yang berhasil dia kumpulkan kalau terjadi pelanggaran nih Ayah Bunda. Jadi sederhana banget kan ya. Nah, berikutnya adalah ketika anak kita sudah diberlakukan mekanisme itu, kita harus menggunakan alat.
ya, alat lain. Kalau saya waktu itu berpikir begini ya, bagaimana caranya supaya ini menjadi sebuah proses edukasi yang berhubungan dengan matematika. Jadi ketika itu saya gunakan koin 500-an, kecil itu Bunda ya, koin 500-an sebagai mekanisme reward and punishment. Jadi kalau seandainya dia berbuat baik atau tidak melakukan pelanggaran, jadi ada dua ya, berbuat baik atau tidak melakukan pelanggaran selama sehari itu, maka dia akan mendapatkan koin 500-an. Bisa 1 koin, bisa 2 koin, bisa juga 5 koin, tergantung nanti rewardnya seberapa besar yang kita sepakati. Kemudian punishment-nya juga sama seperti itu. Punishment-nya adalah kita kurangi koin yang tadi kita berikan, jadi sebagai denda gitu. Lama-lama mereka hafal itu. Kalau perbuatan ini dilanggar, dendanya berapa. Kalau dia melakukan kebaikan, dia dapat koin berapa. Dan yang menarik adalah setiap minggu dia mengumpulkan banyak koin, taruh di dalam botol, kemudian dia belajar menghitung. Dan saya mengatakan bahwa kalian boleh mengkonversi uang 500-an koin itu menjadi uang lembaran. Misalnya 10.000 atau 5.000. Nah, mereka lakukan itu. Saya punya fotonya ya, nanti kita share di sini fotonya. Ketika anak saya menghitung koin di setiap akhir pekan, dan kemudian dia konversi, dia kumpulkan dalam bentuk uang, dan itu jadi tabungan dia. Saya sejak kecil tidak mengajarkan atau tidak memberi uang jajan pada anak saya. Saya mengajarkan kepada mereka, kalian harus berusaha mengumpulkan uang kalau ingin membeli sesuatu, dan itu menjadi kebiasaan bagi mereka. Sampai besar, sampai sekarang. Nah, selanjutnya adalah, setelah mereka belajar tentang mekanisme reward and punishment, sekaligus juga belajar tentang matematika dan hitung keuangan, mereka mulai memahami konsep nyata matematika dalam kehidupan sehari-hari. Nah, setelah itu juga mereka mengembangkan kemampuan hitung keuangannya itu dalam bentuk hal-hal yang sifatnya lebih kreatif. Misalnya begini, Ayah Bunda ya. Ketika mereka mau membeli satu, mereka biasanya bertanya, harganya itu berapa? Kalau berapa itu angkanya berapa dan harus mengumpulkan uang berapa? Jadi, apabila mereka menginginkan atau ingin membeli satu benda, maka mereka berlomba-lomba untuk terus berbuat baik. Nah, akhirnya mereka terpicu bahwa untuk memiliki sesuatu itu kita harus melakukan hal-hal baik sebanyak-banyaknya. Wow, menarik sekali nih. Coba deh dipraktekin. Nanti Ayah Bunda akan tercengang melihat kemampuan anak kita untuk berusaha membeli sesuatu yang dia inginkan melalui hasil jerih payahnya sendiri. Nah, hal lain mengenai konsep punishment adalah bisa kita juga gunakan dengan mengurangi hal-hal yang disukai anak. Ya, nah kita perlu ini Ayah Bunda membuat daftar yang disebut tentang hal-hal yang disukai anak saya. Misalnya apa? Main sepeda, main game, main ini, main itu, atau apapun, segala sesuatu yang dia sukai. Nah, kalau seandainya dia melakukan perbuatan baik, maka konsekuensinya adalah dia boleh melakukan sesuatu yang dia sukai seperti biasanya. Tapi kalau dia melakukan pelanggaran, maka hukumannya adalah kita mengurangi jamnya, waktunya, atau frekuensinya tentang untuk memainkan sesuatu yang dia sukai. Nah, itu adalah alternatif lain selain koin. Nah, contoh lain lagi adalah misalnya rewardnya membuat daftar barang-barang yang ingin dia beli, Bunda, yang ingin dia miliki, apakah itu mainan atau mungkin HP kalau sudah agak besar. Nah, lalu di situ kita buat peringkatnya berdasarkan harga barang tersebut. Jadi yang paling mahal itu poin rewardnya harus paling banyak. Dan nanti ketika dia tahu konversinya, maka dia akan pelan-pelan berusaha untuk mengumpulkan kebaikan demi kebaikan yang dikonversi dalam bentuk uang. Kemudian nanti setelah itu dikatakan pada kita, ini kita sudah punya uang sekian, udah kira-kira bisa membeli. Kadang begini Bunda, harganya terlalu mahal ya untuk dia beli dengan pengumpulan koin itu. Jadi saya punya kebijakan lain misalnya, selain dia berbuat baik, nah kalau dia makin sering berbuat baik, maka saya akan menutupi kekurangan sisanya dari uang yang dia kumpulkan. Dan ini sangat menarik sekali buat mereka, dan mereka bangga sekali kalau membeli sesuatu karena itu adalah hasil upaya jerih payah mereka sendiri. Nah Ayah Bunda, kadang ada pertanyaan begini, itu nanti apa enggak menjadi
melatih kebiasaan anak yang negatif gitu ya. Kalau misalnya anak dibiasakan dengan cara seperti itu. Nah, sepanjang pengalaman kami mendidik anak itu tidak ada ya efek-efek negatif ketika saya menerapkan pola aturan main, pola didik semacam ini. Kemudian kita juga bisa dengan kreatif menciptakan model-model point of reward lainnya. Ya, yang penting adalah coba diskusikan dengan anak kita. Ya, apa kira-kira point reward yang menarik buat kamu, yang menarik buat dia. Jadi kalau yang menarik buat dia, nanti dia akan keluar, oh point rewardnya kenapa nggak ini bunda, kenapa nggak itu, aku tuh pengennya begini. Nah nggak apa-apa, sepanjang masuk akal, oke, kalau gitu kita buat kesepakatan. Nah, penjelasan, diskusi, dialog, kemudian kesepakatan ini adalah bagian daripada permainan atau pola dalam mengasuh anak kita dengan menggunakan mekanisme point of reward. Nah, setelah mereka paham, barulah nanti bisa kita sepakati, kemudian kita terapkan. Jadi pada saat kita terapkan itu harus ada semacam sosialisasi yang di antara kita masing-masing sudah berada dalam satu kepemahaman yang sama, biar nanti nggak ada salah persepsi. Kemudian setelah kita sepakat dengan mekanisme tadi yang kita buat ini, ayah bunda ya, nah maka kita, kata kuncinya nih, adalah melaksanakan ketentuan itu dengan tegas dan konsisten. Jadi ingat ya, sesuai antara ucapan kita dengan tindakan yang kita lakukan. Maka jika anak kita berbuat baik, pastikan untuk kita berikan reward point. Dan jika sebaliknya, kenakan sanksi yang sudah disepakati tadi. Tidak ada tawar-menawar ayah bunda. Pokoknya tegas itu artinya sesuai ucapan dengan tindakan. Terus begini ayah bunda, pernah satu ketika anak saya membandingkan, ya, mungkin dia main ke rumah temannya, kemudian dia melihat temannya ya nggak melakukan mekanisme yang kita lakukan di rumah, kemudian dia bilang begini, itu misalnya Jody lah, itu di rumahnya Jody kok mereka bebas-bebas aja, kita dibandingkan ini dengan rumahnya Jody, misalnya ya. Dia boleh begini, dia boleh begitu, dia nggak ada sanksi dan punishment. Nah, dalam konteks seperti ini, ayah bunda, kita harus menjelaskan secara baik-baik kepada anak kita. Begini, nah misalnya ya, gini, setiap negara itu ada aturan, ya, ada aturan masing-masing, punya aturan masing-masing. Nah, negara yang teratur itu biasanya adalah negara yang punya aturan yang baik. Nah, negara yang nggak teratur dan berantakan itu adalah negara yang di dalamnya tidak ada aturan yang benar. Nah, kira-kira seperti itu. Dengan adanya aturan ini, maka biasanya nanti hidup kita akan teratur dan nyaman. Nah, begitu. Kalau tanpa aturan, mereka biasanya hidupnya akan berantakan dan acak-acakan. Di keluarga juga begitu, sayang. Jadi kayak keluarganya ayah ini, ayah sebagai pimpinan keluarga, anggaplah sebagai presidennya gitu, itu membuat aturan main di keluarga ini supaya semuanya teratur, semuanya jelas, semuanya enak, kamu paham, ayah paham. Nah, jadi di antara kita ini tidak ada yang namanya pertengkaran. Coba kamu perhatikan itu di keluarga sebelah, sering nggak mereka bertengkar, adik kakak bertengkar, berantem, kemudian nggak ada kejelasan. Nah, menurut kamu mana yang lebih baik, keluarga kita atau keluarga mereka? Nah, itu dia bunda kuncinya. Jadi ketika anak kita membandingkan dengan keluarga lainnya atau keluarga sebelah lah, kita harus pandai-pandai menjelaskan dan memberikan pemahaman begitu. Supaya anak kita paham, oh itu bedanya keluarga yang berantakan dengan keluarga yang teratur. Oh itu bedanya keluarga yang sering bertengkar dengan keluarga yang hidupnya santai dan damai-damai, tentram, sentosa, ya, indah, nyaman. Dan itulah keluarga kita. Nanti kalau dia sudah paham, niscaya dia akan justru, nah ini kejadian di anak saya ini, justru mengajari teman-temannya itu untuk membuat aturan seperti di rumahnya gitu. Bahkan dia mencoba mendidik tetangganya, anak-anak tetangganya. Ya walaupun itu tidak mudah, tapi anak saya pernah melakukan itu, ayah bunda. Nah, begini, yang terakhir nih ayah bunda. Ketika anak kita melakukan pelanggaran, kemudian kita memberlakukan sanksi pada anak kita,
pastikan, usahakan kita tidak dalam kondisi emosi. Karena mendidik itu tujuannya adalah membuat anak kita lebih baik. Jadi kalau kita emosi nanti bisa jadi bahwa anak kita tidak menjadi lebih baik. Untuk bisa menjadi lebih baik, maka harus dimulai dari kita, begitu kira-kira. Dan yang terpenting adalah ketika kita memberikan sanksi, jangan ada kompromi. Nah, kita ajak anak kita untuk sama-sama saling menghormati aturan main dan kesepakatan yang sudah kita buat bersama. Titik. Lakukan, laksanakan. Kalau sampai dia tidak mau, kita berikan yang namanya eskalasi atau hukuman tambahan atau konsekuensi tambahan yang disebut pelanggaran tidak mau melakukan atau tidak taat aturan. Tapi sepanjang pengalaman saya dalam mendidik anak, itu anak saya hampir sepertinya ya, kalau diingat-ingat itu belum pernah itu. Ketika kita sudah sepakat, kemudian terjadi pelanggaran dan konsekuensi diberlakukan, dia menentang atau tidak mau menerima, nah itu kelihatannya hampir tidak pernah. Nah, mudah-mudahan anak kita bisa sekonsekuen orang tuanya. Tapi itu semua bisa kita lakukan atau bisa terjadi kalau kita orang tuanya juga konsisten ya antara ucapan dengan tindakan. Begitu kira-kira ayah bunda. Dan sekali lagi jangan lupa loh untuk klik subscribe ya, tombol subscribe, kemudian juga klik tombol lonceng supaya ayah bunda tidak ketinggalan kalau ada video-video baru yang kami upload yang merupakan jawaban dari pertanyaan yang ayah bunda ajukan di YouTube channel ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga bermanfaat. Salam parenting.